Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Apa kabar? Sehat, sejahtera, sentosa. Amin. Rakyatnya sehat, alhamdulillah. Rakyat Indonesia sehat. Yang sakit negaranya, yang sakit penguasanya, pejabat-pejabatnya. Kelakuannya terutama, maksud saya ya. Kalau kesehatan mungkin mereka lebih sehat dari kita. Orang mereka sudah bisa nyerobot vaksin dosis ketiga, booster. Ingat percakapan bocor mereka? Ya Allah, Anda lihat adegan rakyat berdesakan, berkerumun, berhimpitan untuk divaksin, baik yang pertama atau kedua, mereka diam-diam sudah dosis ketiga. Siapa merekanya? Ada. Itu obrolan ya, saya nggak tahu siapanya, tapi obrolan Jokowi, obrolan Panglima, TNI, obrolan siapa lagi itu ya. Aduh, itu beredar lah. Ya mereka sehat-sehat lah ya ternyata. Padahal kelakuan mereka itu menyalahi ketentuan. Ketentuan siapa? Ya ketentuan yang mereka buat sendiri. Karena mereka bilang bahwa yang divaksin booster, vaksin ketiga itu diutamakan untuk nakes, TNI, Polri. Dan mereka, Panglima TNI kan tentara ya. Ya sekarang mulai kalian yang berkuasa. Oke, ini ada berita bagus ya hari ini, Senin 6 September. Banyak seperti biasa dimuat di media-media portal yang lainnya. Kali ini saya ambil dari Detik News. Judulnya Kudeta di Guinea berawal dari amandemen konstitusi bikin presiden 3 periode. Cia, seru nggak? Kudeta di Guinea berawal dari amandemen konstitusi bikin presiden 3 periode. Ya. Saudara, sebelum lanjut saya mau ingatkan sedikit ya, boleh dong, boleh dong ya, bahwa please kalau teman-teman saudara sekalian setuju bahwa Bang Edi Channel ini memberikan insight ya, memberikan pencerahan, ya Bang, pencerahan, informasi enggak juga ya, sering telat 1-2 hari ya. Ya pokoknya bersama-sama lah, ini bagian dari upaya kita menumbangkan kezaliman dan menegakkan keadilan, seperti moto dari Bang Edi Channel, tumbangkan keadilan, tegakkan tumbangkan kezaliman, tegakkan keadilan. Maka ayo kita support Bang Edi Channel dengan cara satu, pertama subscribe ya, sehingga jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya tetap dapat update informasi. Oke, kedua jangan lupa juga setelah subscribe dan loncengnya komennya boleh mau positif, mau mendukung, mendoakan, apalagi aduh alhamdulillah ya, itu yang buat saya tambah semangat, doa dan dukungan itu. Tapi mau kritik juga boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang ketiga, kasih share ke teman-teman lain, sahabat-sahabat lain atau grup-grup ya, supaya bisa dijangkau atau menjangkau lebih luas. Oke, gitu dulu ya, kita masuk persoalan. Kudeta yang terjadi di Guinea, yang merupakan salah satu negara termiskin di kawasan Afrika Barat. Kudeta ini terjadi setelah ada amandemen konstitusi pada 2020 yang memungkinkan presiden menjabat 3 periode. Sedap. Aduh, jadi secara konstitusi udah sah bos. Wakil rakyatnya semua, kalau sana ada MPR nggak tahu juga ya, itu sudah menyetujui kemungkinan presiden 3 periode. Amandemen dilansir dari AFP Senin 6 September, kudeta tersebut dilakukan oleh pasukan khusus Guinea pada Minggu Ahad 5 September dan langsung beberapa jam malam mereka juga membubarkan konstitusi. Konstitusi hasil amandemen tentu saja ya. Seperti kita tahu, amandemen konstitusi di banyak negara khusus Indonesia adalah kelakuan para oligarki yang membayar para wakil rakyat yang harusnya bekerja untuk rakyat, tapi mereka bekerja untuk para penguasa dan pengusaha laknat. Sadis juga, pagi-pagi udah menebar sumpah serapah. Kami telah memutuskan setelah mengambil presiden untuk membubarkan konstitusi, kata seorang perwira berseragam diapit oleh tentara yang membawa senapan serbu dalam sebuah video. Petugas itu mengatakan perbatasan darat dan udara Guinea telah ditutup dan pemerintahan dibubarkan. Perbatasan darat dan udara ditutup dan pemerintahan telah dibubarkan. Ada pula sebuah video yang menunjukkan Presiden Guinea Alpha Conde bacanya, terduduk di sofa dan dikelilingi oleh pasukan. Conde merupakan mantan pemimpin oposisi yang pernah dipenjara dan dijatuhi hukuman mati. Ternyata dia pejuang, bro. Pejuang oposisi dipenjara, dihukum mati gitu ya.
lalu berjuang lagi jadi presiden dan jadi otoriter, diktator, minta 3 periode. Kalau kita enggak, presiden kita bukan pejuang, presiden kita tidak pernah jadi oposisi, presiden kita tidak pernah dipenjara untuk kasus-kasus politik, tidak pernah dipenjara untuk hal-hal yang kritik, apalagi gitu ya, tidak pernah. Ya, tapi kelakuannya ya akhirnya seperti diakui oleh siapa ya, si Budiman Sujatmoko kalau nggak salah ya, represif iya, tapi tidak otoriter. Karemu lah, karemu ya. Jadi dia kemudian menjadi pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis pada 2010 dan memenangkan pemilihan kembali pada 2015. Pemimpin pertama secara demokratis loh bro, Masya Allah. Dia selamat dari upaya pembunuhan pada tahun 2011. Namun belakangan kalau dia dituduh hanyut dalam otoritarianisme. Presiden kita kata Budiman Sujatmoko, Anda bisa klik, represif iya, tapi tidak otoriter. Silakan baca beritanya. Kalau nggak puas silakan debat sama Budiman Sujatmiko, salah satu petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu bermula dari pemilihan presiden terbaru di Guinea yang digelar pada Oktober 2020. Pemilu itu dianggap dinodai oleh kekerasan dan tuduhan kecurangan. Podo. Dianggap dinodai dengan kekerasan dan kecurangan. Podo, ya. Yang masih ingat kekerasan yang terjadi antara lain ketika aktivis seberang istana, maksud saya, rame-rame memakai kaos 2021 presiden, ganti presiden. Wah, itu kan seru kan? Itu di jalan-jalan aparat ormas tertentu melakukan razia-razia. Ada anak muda yang pakai kaos itu dipaksa dibuka, dirobek dan sebagainya, diintimidasi terusnya. Padahal itu sah. Salahnya di mana gitu loh, itu kan kekerasan. Jadi ngacur kemana-mana ya, ngelencar kata teman saya yang ngomelin saya, tuh kalau bicara yang terlalu banyak ngelencar. Puluhan orang tewas dalam demonstrasi menentang masa jabatan ketiga untuk Condé. Ratusan orang lainnya ditangkap. Sama bos, tapi di sini nggak pakai tewas ya, ditangkap iya. Condé kemudian diproklamasikan sebagai presiden pada 7 November tahun lalu. Penantang utama Celio Deleon Diallo dan tokoh oposisi lainnya mencela pemilihan itu sebagai tipuan. Pemerintah kemudian menangkap beberapa anggota oposisi terkemuka atas dugaan peran mereka dalam bersekongkol dengan kekerasan pemilu di negara itu. Iya, padahal dengan kekerasan siapa yang ditangkap siapa? Podo. Ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini kenapa jadi iklan saya pencet? Nggak mutu nih. Selanjutnya, ini dia. Mana selanjutnya? Lama. Nah, ini ya, militer anggap negara salah urus. Ya, subjudulnya ya. Militer menganggap Condé salah urus dan membuat negara berpenduduk sekitar 13 juta orang yang kaya sumber daya mineral menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Jadi militernya menilai bahwa Condé salah urus sehingga negara yang sebetulnya kaya raya mineral itu, sumber daya mineral, menjadi salah satu termiskin di dunia. Mirip-mirip Indonesia juga negara yang kaya raya, sumber daya yang alamnya dasar luar biasa, tapi boro-boro kaya. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau di rata-rata tiap penduduk, tiap jiwa Indonesia termasuk bayi yang baru lahir menanggung utang 23 juta rupiah, termasuk bayi yang baru lahir. Jadi kalau Anda di rumah sebagai kepala keluarga, sebagai bapak, punya 1 istri, punya 2 anak ya, anaknya usia SD sama TK gitu ya, lalu lahir lagi anak lagi, berarti 5 kali 23 juta, Anda sekeluarga menanggung utang 115 juta rupiah. Utang negara bro, gila, udah lewat 7.000 triliun sekarang bos. Masya Allah. Jadi kita negara kaya raya, tapi penduduknya boro-boro kaya sejahtera justru dibebani utang yang luar biasa. Sama dengan Afrika Barat di dunia ini ya. Oke, lanjut lagi. Penduduk distrik Kalong di ibu kota Conakry, kawasan pemerintah, telah melaporkan mendengar suara tembakan keras saat kudeta berlangsung. Kepala Pasukan Khusus Militer Guinea, Letnan Kolonel Mamadi Doumbouya, saya sengaja memberikan tekanan khusus karena tadi di awal berita bahwa kudeta ini dilakukan oleh pasukan khusus, ya kan?
pasukan khusus. Jadi bukan panglima angkatan bersenjatanya, tapi pasukan khusus. Dan pasukan khusus ini dipimpin oleh seorang letnan kolonel. Oke, sebelum kita nyinggung letnan kolonel, saya baca satu paragraf di terakhir ya. Kepala Pasukan Khusus Militer Guinea, Letnan Kolonel Mamadi Doumbouya, kemudian muncul di televisi publik. Dia mengenakan bendera nasional dan mengatakan salah urus pemerintah memicu kudeta. Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang. Kami akan mempercayakan politik kepada rakyat. Guinea itu cantik. Kita tidak perlu memperkosa Guinea lagi. Kita hanya perlu bercinta dengannya. Saudara, sebelum panjang lebar, saya ingin mengulik sedikit posisi jabatan pangkat, maksud saya pangkat kepala pasukan khusus Guinea yang melakukan kudeta, seorang letnan kolonel. Jadi saudara sekalian, mohon maaf dengan segala hormat, di banyak negara yang melakukan perubahan secara radikal, revolusi ya, itu dipimpin oleh perwira menengah. Anda ingat waktu 65 kudeta oleh G30 PKI itu dipimpin oleh seorang kolonel namanya Kolonel Untung. Di Libya kudeta dilakukan oleh seorang kolonel namanya Muammar Gaddafi. Bahkan di mana Filipina atau apa di mana yang Gringo Honasan itu karena cuma sersan. Anda tahu di Uganda tahun 80-an itu pemimpin kudeta yang berpangkat kopral bernama Idi Amin. Dahsyat ya. Jadi buat teman-teman yang bergerakan segala macam, please fokuskan perhatian pada para pamen ini. Belajar dari pengalaman negara lain dan negara kita juga ya. Kalau maksud saya ya. Saudara sekalian, ini saya tidak usah baca semua, tapi menarik sekali bahwa kudeta ini terjadi dipicu karena amandemen konstitusi yang memberi peluang presiden 3 periode. Anda tentu udah nebak maksudnya, ya ini pasti ada urusannya dengan kita nih. Ada Indonesia nih bikin tema topik seperti ini. Iya, betul. Saya ingin mengingatkan kepada semua pihak, khususnya Presiden Jokowi dan istana serta gerombolannya, juga para anteknya, kompradornya di Senayan, entah di DPR, entah di MPR, entah di mana kalian berada ya, yang kalian menyebut DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang kalian menyebut anggota MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya ngomong-ngomong, kemarin teman saya Ustadz Haikal, lalu senior saya Ihsanuddin Nursi, ada lagi siapa, Babe Aldo ya, dan kawan-kawan sejumlah tokoh mendeklarasikan berdirinya MPR, Majelis Penderitaan Rakyat. Aduh, seru sekali. Sayang saya tidak bersempatan hadir. Oke. Kalian di DPR, di MPR ya, yang mengklaim diri sebagai wakil rakyat dan yang pasti kalian menikmati gaji fasilitas yang dahsyat itu dari uang rakyat, tapi kalian sudah lama meninggalkan rakyat, oke? Sudah lama kalian meninggalkan rakyat, sudah lama kalian membelakangi rakyat, bahkan mengentuti rakyat ya. Kalian buat undang-undang, peraturan segala macam yang sama sekali tidak untuk kepentingan rakyat. Undang-undang Omnibus Law, Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang KPK, semuanya itu adalah bertentangan kepentingan rakyat. Dan wahai kalian semua, termasuk wabil khusus Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Jokowi, please. Sekarang zaman digital, zaman teknologi komunikasi luar biasa. Apa kejadian di sudut mana, di pojok bumi mana, dengan mudah dalam hitungan detik kita bisa mengakses, kita bisa mengetahui. Termasuk kudeta di Guinea, di kawasan Afrika Barat, yang dipicu oleh amandemen konstitusi yang memungkinkan presiden 3 periode. Ngeri. Maksud lu apa? Enggak ada maksud apa-apa. Gue cuma ngasih inget itu peristiwanya karena dipicu amandemen konstitusi. Oke. Lalu ini ada survei lama 4 September ya, beberapa hari lalu. Dari survei CISA, mayoritas publik tolak jabatan presiden 3 periode. Wah, ya kan? Mayoritas publik tolak jabatan presiden 3 periode. Udah ada surveinya ya. Persoalan kita suka nggak suka dengan survei, setuju nggak setuju dengan survei ya. Saya termasuk yang sangat tidak setuju dengan survei-survei, terutama kalau udah ngomong calon ini, calon itu, partai ini, partai itu.
katakan kepada saya sebelum kalian memaksa para surveyor poster ya, yang kalau kata Mas Ardi surveyor RP, poster RP ya, kalian sebutkan kepada kami rakyat Indonesia dari mana dana survei kalian untuk tema ini. Oh, misalnya si ini elektabilitas sekian, si itu sekian, partai ini begini begitu. Sebutkan dulu dari mana dananya, baru kita bisa percaya. Selama kalian menyembunyikan sumber dananya, sorry banget ya. Tapi kali ini saya mau coba baca Lembaga Center for Indonesia Strategic Action CISA melakukan jejak pendapat terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden baik menjadi 3 periode maupun bertambah durasi sampai 2027. Mayoritas masyarakat tidak setuju atau menolak. Oh, ya kan? Berapa mayoritas ini? Survei dilakukan pada 27 sampai 30 1 Agustus 2001 dengan total 1.200 responden. Responden tersebar di 34 provinsi. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung. Pengambilan survei dilakukan secara acak. Sementara margin of error survei ini 2,85% dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi mayoritas nggak percaya, saudara, ya bukan nggak percaya, sudah tidak setuju dengan itu. Dan sedikit untuk mengutip pendapat seorang tokoh yang saya kenal dengan baik sekali, orangnya sangat kalem ya, sangat kalem, apalagi menyebutnya ya, sangat apa ya? Mungkin pertama karena usianya sudah tidak muda, termasuk sepuh, namanya Buya Anwar Abbas ya. Dr. Kiai Haji Anwar Abbas. Beliau salah satu petinggi di Muhammadiyah dan jabatan di MUI sebagai wakil ketua umum. Dan beliau menyebut begini, ramai soal wacana Presiden Jokowi 3 periode, MUI sindir keras, _2, maaf, rakyat sudah muak. Ya kan? Ramai soal wacana periode Jokowi 3 periode. Ramai soal wacana Presiden Jokowi 3 periode, MUI sindir keras, maaf rakyat sudah muak. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas bereaksi mengenai wacana Jokowi 3 periode. Anwar pun berikan pandangannya jika Indonesia harus mengedepankan kedaulatan rakyat, karena jika menelusuri sejarah ada sosok Soeharto yang pernah dilengsarkan rakyat. Jadi menurut Buya Anwar, Indonesia harus mengedepankan kedaulatan rakyat. Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bahkan bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat, ujar Anwar pada wartawan Kamis 2 September. Lanjut Anwar, penambahan jabatan presiden nantinya akan menghambat sistem demokrasi di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang menurutnya penanganannya belum bisa dikatakan maksimal. Anwar juga berpendapat publik sudah muak dengan situasi COVID-19 dan ekonomi yang semakin parah. Jadi, Bapak itu 2 periode sudah cukup. Bapak itu tuh maksudnya Jokowi ya. Jadi, Bapak itu 2 periode sudah cukup, kata Buya Anwar ya. Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi COVID-19, dengan keadaan ekonomi yang parah, rendahnya kemampuan pemerintah mengatasi masalah COVID-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini, ujarnya. Oke, satu lagi. Apabila MPR, DPR, dan TBD akhirnya akan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode, Anwar khawatir akan timbul gejolak di masyarakat. Dan saya yakin pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara. Maksudnya Buya Anwar, kalau terjadi gejolak di masyarakat, pemerintah akan menurunkan polisi dan tentara. Tapi kalau rakyat marah, emangnya rakyat takut sama bedil kalau marah? Saya rasa kalau rakyat marah sampai tingkat puncak, nggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi 2 periode. Saudara sekalian, saya kenal secara lumayan dekat dengan Buya Anwar Abbas ini. Bahkan saya dengan beliau masih berkomunikasi lewat WA hampir setiap hari. Hampir setiap hari kita masih berkomunikasi, ber-WA ya. Dan dalam beberapa kali pertemuan, dalam beberapa kali acara, saya bertemu beliau dan saya mengenal dengan
sosok yang lembut. Aduh, itu kalau bicara itu datar, teratur, ya santun. Itu orang tua santun sekali tuh. Dahsyat sekali, dahsyat, top banget. Tapi kalau sampai Buya Anwar bicara seperti ini, menurut saya ini harus, kalau kata Pak Harto zaman dulu, ini tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman seharusnya dipahami dengan baik oleh penguasa, ya. Tanda-tanda zaman. Jadi kembali ke berita awal di Guinea, di kawasan Afrika Barat, itu kudeta militer. Kudeta terjadi karena amandemen konstitusi membuat presiden 3 periode. Di Indonesia sudah hampir pasti militer tidak akan mengkudeta. Kita tahu Panglima TNI siapa, bagaimana? Mas Hadi Cahyanto, ya. Halo Panglima Hadi Cahyanto, kita kenal sampean seperti apa? Karenanya saya rasa sebagian besar Indonesia hakul yakin mencapai taraf, mungkin hampir hakul yakin bahwa militer TNI tidak akan kudeta. Tapi seperti kata Buya Anwar, kemarahan rakyat sangat berbahaya. Rakyat sudah muak. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.